Assalamualaikum. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Afrilia Trilestari. Saya dari Universitas Indraprasta PGRI, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mata kuliah kewirausahaan tentang bisnis model kanvas. Sebelumnya, saya ingin mengumumkan mau memberitahu kalau saya tuh punya usaha kecil, yaitu ayam jeletot sambal montok. Oh ya, sebelum melangkah lebih jauh, kira-kira teman-teman tahu nggak sih apa itu BMC? Yap, BMC itu singkatan dari bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas kerangka kerja yang bertujuan mempermudah mempresentasikan model bisnis. Nah, kanvas disusun untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah model bisnis agar menghasilkan kinerja yang lebih optimal untuk bisnis yang sedang dijalankan atau yang ingin kita jalankan. Nah, ayam jeletot sambal montok ini sendiri merupakan bisnis makanan yang menjual berbagai olahan ayam. Jangan sedih, tidak hanya ayam saja tentunya, lauk pauk yang lainnya juga ada loh. Bisnis model kanvas ini atau BMC juga punya loh 9 elemen penting. Yang pertama itu ada customer segment yang ada di sebelah kanan, paling kanan ini. Customer segment itu adalah elemen pertama yang harus kita miliki nih dalam memulai bisnis. Soalnya customer segment ini tuh menentukan pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis kita. Contohnya seperti saya ini nih. Saya menargetkan anak-anak, orang dewasa, terutama pecinta makan pedas, mahasiswa, pegawai kantoran. Tapi jangan khawatir teman-teman. Ayam jeletot sambal montok ini sambalnya itu enggak bener-bener pedes banget loh. Kita punya berbagai varian level dari sambal itu sendiri. Yang kedua ada value proposition atau proposisi nilai konsumen. Nah, ini tuh merupakan keunggulan produk loh. Misalnya apa saja sih poin-poin yang dapat mendatangkan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi customer segmennya gitu loh. Hal ini menjadi kesempatan bagi Anda untuk menjabarkan kekuatan dan keunggulan yang membedakan bisnis Anda dengan bisnis yang lain. Kalau saya, value proposition-nya itu yang pertama olahan ayam yang dijual dengan bermacam ragam. Jadi nggak cuma ayam goreng aja gitu ya kan, pasti bosen lah. Jadi itu di ayam jeletot sambal montok ini tuh bener-bener banyak varian. Ayam bakar, ayam goreng, terus ayam sayur dengan didampingi sambal montok itu sendiri. Yang ketiga itu ada channel ya. Channel itu biasanya identik dengan saluran ya. Nah, saluran ini bisa menyampaikan produk Anda tuh sampai ke konsumen gitu loh. Maksudnya kalau saya channelnya itu lewat apa sih biar produk saya tuh terkenal? Yang pertama tuh media sosial ya, itu udah pasti banget dan itu udah bener-bener menjanjikan sekali biasanya media sosial itu. Terus yang kedua tuh kampus. Saya kebetulan setiap saya kuliah itu saya selalu menerima pesanan. Jadi ketika saya belajar di kampus, saya juga berjualan ayam sambal montok ini. Yang ketiga itu ada festival kuliner. Nah, biasanya tuh saya juga ikut memfestivalkan makanan ayam jeletot sambal montok ini gitu ya. Yang keempat, aplikasi pesan antar makanan daring. Nah, biasanya nih yang buat males jalan, ya kan, ini tuh bener-bener menghemat waktu banget gitu loh. Aplikasi ini tuh kayak Gojek, GrabFood gitu kan. Itu tuh bener-bener efisien waktu banget gitu loh. Nah, selanjutnya ada revenue stream atau sumber pendapatan. Revenue stream merupakan bagian yang paling fatal atau paling
digital ya, di mana organisasi memperoleh pendapatan dari pelanggan. Elemen ini harus dikelola semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan bisnis. Jangan sampai ada bahan baku, produk, atau kinerja yang tidak dimanfaatkan secara maksimal. Nah, kalau di ayam jeletot montok ini, revenue stream-nya itu ada 4 poin, yaitu modal pribadi, yang kedua investasi dari pihak kedua, yang ketiga penjualan menu pendamping, yang keempat sistem bagi hasil dari dari kerjasama. Kita tuh harus benar-benar, yang namanya uang itu sangat sensitif, jadi kita benar-benar harus maksimal mungkin bisa memanage semua revenue stream ini. Nah, selanjutnya ada key research. Nah, key research ini sekat dalam bisnis model kanvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Contohnya kayak sumber daya bahan baku, terus sumber daya manusianya, sama penata proses operasional menjadi perhatian dalam membuat model bisnis ini. Nah, kalau aku key resource-nya itu ada 4. Yang pertama tuh lokasi penjualan itu harus strategis. Nah, yang kedua alat memasaknya harus modern dan praktis. Yang ketiga pekerja yang lihai dalam mengelola ayam dan hidangan lainnya. Yang keempat pemasok bahan terpercaya. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan 4 poin ini gitu kalau di ayam jeletot. Yang pertama lokasinya strategis dong, gak mungkin kita menjual makanan yang sepi orang-orang gitu kan. Itu juga mengurangi nilai poin dari key research itu tadi. Yang kedua alat memasak modern dan praktis, kita harus pakai yang modern, yang baru dan praktis juga. Yang ketiga pekerjanya harus lihai nih, mengolah ayamnya, terus platingnya, kita harus memperhatikan sudut-sudut dari bagian-bagian konsumen yang sekiranya oh ini rasanya, oh ini platingnya kayak gini gitu. Kita harus benar-benar harus memperhatikan itu. Yang keempat pemasok bahan terpercaya. Kita harus kayak punya langganan gitu loh buat masuk bahan-bahan yang mau kita beli gitu. Nah, selanjutnya ada customer relationship. Nah, yang namanya udah pasti tahu lah, yang namanya relationship itu hubungan antar konsumen dan penjual gitu, pembeli dan penjual. Nah, merupakan elemen di mana perusahaan itu menjalin ikatan dengan pelanggannya ya. Yang namanya hubungan ya harus terjalin dengan baik ikatannya agar pelanggan tidak mudah berpaling ke bisnis yang lain atau makanan yang lain gitu. Kita harus benar-benar menjaga hubungan customer relationship ini. Kalau aku punya 4 customer relationship juga. Yang pertama itu menawarkan potongan harga. Jadi pada pembelian kedua tuh aku selalu kayak ngasih potongan harga tertentu gitu buat si pembeli ini. Yang kedua juga promo minum gratis pada pemesanan sambal dengan level tinggi. Nah, di ayam jeletot montok ini punya 5 level sambal dan yang paling tinggi itu level 5 gitu. Jadi siapa yang bisa ngabisin sambal level 5 itu tuh minum gratis sepuasnya, benar-benar sepuasnya gitu. Yang ketiga harga promo pada acara tertentu kayak misalnya catering atau misalnya kita lagi festival kuliner gitu kan. Kita harus menyesuaikan lah gimana caranya agar agar konsumen itu tertarik sama makanan kita. Yang keempat itu ada promo menarik untuk pembelian lewat aplikasi. Biasanya di GrabFood, GoFood itu biasanya kita mengadakan promo-promo menarik gitu ya. Selanjutnya ada key activities atau aktivitas yang dijalankan. Nah, key activities ini semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan semua produk, di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai ya. Kalau aku punya
4 poin key activities. Yang pertama, membeli bahan-bahan terbaik ya, itu paling paling utama, apalagi ayamnya yang harus seger, yang harus masih seger gitu ya. Terus cabenya yang harus masih seger juga. Yang kedua itu mengandalkan komponen berkualitas baik ya, komponennya harus benar-benar baik juga. Yang ketiga, memberikan layanan memuaskan, cepat dan ramah. Nih yang ketiga tuh poin penting. Yang pertama, kita harus memuaskan gitu, rasanya enak ya. Yang kedua tuh cepet kita menyajikan makanannya. Dan yang keempatnya itu kita harus ramah. Nggak mungkin kan kita ngasih makanan judes gitu kan, nggak enak juga dilihatnya sama konsumen. Nah yang keempat itu meningkatkan rasa agar lebih baik dari kompetitor. Itu rasa tuh yang paling utama sih buat di ayam jelotot ini, karena ya namanya pesaing-pesaing itu kan pasti setiap harinya ada yang baru, rasanya harus ditingkatkan atau bagaimana. Nah kita juga harus seperti itu, jadi kita nggak kalah saing sama kompetitor yang lainnya. Selanjutnya ada partnership ya, kerjasama. Ini partnership, kerjasama. Elemen ini berfungsi untuk pengorganisasian aliran suatu barang atau layanan lainnya. Posisi-posisi partner kunci tersebut bermanfaat untuk efisiensi dan efektivitas dari key activities yang telah dibuat. Nah, kalau aku key partnership-nya itu ada 3, yaitu pemasok bahan berkualitas terbaik. Jadi kayak pemasok ayam, pemasok sayur, pemasok bumbu-bumbu ayam, pemasok yang lainnya itu kita udah kayak langganan gitulah, biar kita nggak nyari-nyari orang yang terbaik lagi gitu. Yang kedua, pedagang sayurnya udah pasti. Yang ketiga itu influencer ya, kita butuh banget influencer buat mempromosikan makanan kita harus benar-benar butuh influencer terbaik ya, itu udah pasti. Kita bisa nyewa selebgram, kita bisa bayar teman-teman kita yang lainnya atau gimana. Yang terutama juga rasanya tuh nggak boleh bohong ya, rasanya tuh nggak boleh dibohongin, kita harus memberikan yang terbaik juga. Nah selanjutnya itu ada cost structure. Elemen yang terakhir ini gak kalah pentingnya dengan ke-8 elemen yang lainnya. Nah, struktur pembiayaan bisnis, mengolah biaya-biaya secara efisien yang membuat bisnis yang dijalani menjadi lebih hemat dan bisa meminimalkan risiko kerugian. Kita tuh harus benar-benar memanage struktur biaya tersebut ya. Kalau aku sendiri, cost strukturnya itu ada 4, yaitu penyediaan alat dan pengolahan ayam yang benar-benar pasokannya tuh, stoknya tuh bisa yang gak lama disimpan di kulkas gitu loh. Takutnya kan kalau ayam apalagi sensitif ya, takutnya berlendir apa gimana gitu. Jadi setiap harinya kita harus gimana caranya ayam ini agar segar, sehat, baru gitu. Yang kedua, persiapan lokasi kayak gerobak, warung, kios atau catering yang lainnya gitu. Yang ketiga, penyediaan bahan-bahan baku tuh kayak cabai, tomat, itu kita harus memikirkan hal itu juga supaya kita nggak nggak kalah saing sama kompetitor yang lain. Yang terakhir itu kita harus menghitung anggaran promosi, benar-benar harus memanage anggaran promosi tersebut agar kitanya juga nggak salah ya dalam memanage uang buat SDM-nya juga, buat bahan bakunya juga. Nah teman-teman, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya bicarakan, apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.